Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ya fattahu ya alim. Ahibba'il kiram ibadallah rahimakumullah, segenap jamaah istiqamah Majlis Taklim Darul Futur rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayah, inayah, riayah dan hirasah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir melaksanakan rutinitas kita setiap malam Kamis, yaitu thalabul ilm, yang sudah kita awali dengan zikir bersama, dengan bacakan tawassul, bacaan ratibul atas, bacaan maulid ad-diba. Mudah-mudahan itu semua menjadi wasilah buat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan yang apa-apa yang kita baca daripada tawasul, ratib dan baca maulid serta salawat yang kita kumandangkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, yang dengan ganjaran tersebut Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada almarhum dan almarhumah daripada orang tua kita, ibu bapak kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, serta jamaah-jamaah kita, bahkan guru-guru kita yang telah mendahului kita. Allah Subhanahu wa taala kirimkan pahala ganjaran yang berlipat ganda. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan apa-apa yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan kemudahan dalam segala urusan kita dunia sampai akhirat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibadallah rahimakumullah. Baiklah, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qirtas yang baru saja kita mulai kemarin. Dan tentunya dalam kajian-kajian yang akan kita baca ini, kita tidak baca secara tekstualnya dan tidak berurutan satu sama lainnya, cuma berurutan dari awal, kemudian ada yang dilengkap, ada yang kita singkat. Kita lihat bagaimana keadaan kita yang memang harus kita jelaskan. Ibadallah rahimakumullah, di dalam kitab Al-Qirtas ini sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin, berisi tentang khasiat-khasiat, fadilah dan keutamaan yang mensyarahkan daripada ratib yang kita baca setiap saat ini yang menjadi aurat buat kita. Ibadallah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang ratib yang pada hakikatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini oleh muallif hadal kitab Al-Habib Ali bin Hasan bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Attas, yang beliau merupakan cicit daripada sahib ratib, menjelaskan diantaranya bahwa ratib yang kita baca sehari-hari rutinitas ini itu berisi sebanyak
17 zikiran selain daripada bacaan Fatihah yang kita baca, Fatihah tawasul, kemudian pembacaan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dan pembacaan surah Al-Hasyr ayat 3 ayat terakhir yaitu lau anzalna. Jadi belum termasuk itu susunan ratib. Susunan ratibnya yaitu mulai daripada a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, kemudian zikir yang kedua bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samil alim, sampai zikir yang terakhir yaitu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu semuanya ada 17 zikir, dan insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lainnya satu persatu secara ringkasnya. Ibadallah rahimakumullah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan zikir tersebut. Tentunya kalau kita pernah dengar sebagaimana yang mu'alif hadal kitab sampaikan, siapa orang yang baca ratib 41 kali maka segala hajatnya dan apapun keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah ratib tersebut. Berarti 41 kali. Kemarin kan disebutkan kalau kita sempat sendiri kita laksanakan sendiri. Bagaimana kalau kita laksanakan sendiri yang 41 tersebut? Nah, tinggal kita baca dah 41 kali yang 17 zikiran tersebut. Baru Fatihahnya belakangan boleh. Kayak begitu. Jadi ada yang menjelaskan seperti itu sebagaimana yang dijelaskan daripada guru-guru kita. Kalau membaca niatan 41 kali, saya punya hajat nih, hajat besar, pengen ini, pengen itu, maka baca ratib 41 kali. Dengan diawali dengan Fatihah tawasul, dan jangan lupa ketika kita tawasul memulai pembacaan ratib jangan sampai dilupakan yang pertama yaitu kita hadarat kepada Nabi Muhammad, kemudian kita hadarat lagi kepada sahib ratib Al-Habib Umar bin Abdullah bin Attas, dan juga jangan sampai lupa kepada Syekh Ali Baras yang merupakan murid yang sejati yang kemarin sudah kita ceritakan. Bahkan kata Habib Umar sahib ratib, kalau dia ada orang yang dia baca Fatihah kepadaku tanpa menyertakan daripada yaitu Syekh Ali Baras, maka tidak akan keterima Fatihahnya. Maka jangan lupa, bergandengan pasti itu. Saking setianya murid sama guru, guru pun akan memuliakan sang muridnya sehingga tidak akan diterima Fatihahnya kecuali dibarengin dengan Syekh Ali Baras tadi. Ibadallah rahimakumullah. Jadi kita baca 41 kali. Yang 17 tersebut baru Fatihah hadarat yang ada 6 atau 5 Fatihah tersebut baru ditutup dengan doa, dan doanya itu adalah doa yang disusun oleh muridnya lagi yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang punya Ratibul Haddad itu. Kalau Ratibul atas nggak ada doanya, doanya ada di Ratibul Haddad. Makanya disampaikan bahwa Al-Habib Umar sahib ratib nggak punya karangan kitab yang lainnya. Iya, semuanya tertumpah kepada murid kesayangannya lagi yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib Ratibul Haddad. Badallah rahimakumullah. Nanti akan kita bahas satu persatu. Namun sebelumnya kita masuk pada pembahasan tentang fadilah majalisud dzikri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala syekhuna al-musannif rahimallahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakati alaina fid daraini amin ya rabbal alamin. Ila anqal fadilatu majalisid dzikri. Fadilah atau keutamaan majlis zikir.
Ini majelis zikir berarti yang kita lakukan sekarang ini. Keutamaannya apa sih? Kita melakukan perkumpulan orang-orang untuk zikir bersama. Tentunya sebelum itu kita harus tahu landasannya. Emang boleh zikir bareng-bareng? Kan Allah nggak tuli, Allah nggak buta, nggak kudu pakai kita bersuara, nggak kudu pakai kita kumpul-kumpul untuk memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyampaikan begitu. Maka tentunya keutamaan majlis zikir, perkumpulan atau halaqah zikir itu diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah ta'ala illa haffat bihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, ma tidaklah duduk qaumun, satu kaum, satu perkumpulan, majlisan dalam satu tempat duduk yang mereka kumpul ngeriung, yadhkurunallah, mereka kumpulnya untuk menyebut nama Allah. Alhamdulillah kita mulai daripada ba'dal maghrib kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, asma Allah Subhanahu wa taala yang 99, kita sebut Rasulullah SAW sebagai kekasihnya. Apa di situ? Tidaklah berkumpul satu kaum, satu perkumpulan dalam satu majlis illa kecuali hafat bihimul malaikah. Allah, perkumpulan tersebut akan dikerumunin sama malaikat. Turun pada perkumpulan tersebut adalah malaikat-malaikat. Lihat kita maka gak kelihatan dan kita nggak ngelihat itu datangnya malaikat. Datangnya malaikat, kumpulnya malaikat bukan sebaris dua baris, bukan setumpuk dua tumpuk, tapi berhimpitan, melebar, kemudian berhimpitan sampai ke atas, ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Itu malaikat ngerumunin tempat di mana orang berzikir. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan orang yang berzikir perkumpulannya akan dinaungin dengan rasa kasih sayang dan perasaan kasih sayang, ketenangan, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dalam perkumpulan zikir tersebut. Wa dzakarahumullah fi man indah, bahkan lebih dari itu, tidak saja malaikat yang berhimpitan kemudian rahmat Allah turun, bahkan Allah wa dzakara dan menyebutkan kepada mereka siapa? Allah fi man indah, di sisinya. Allah nyebutin orang-orang zikir. Allah nyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat-malaikat. Disebutin satu persatu, si fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, disebutin. Kita dibanggakan di depan para malaikat. Bagaimana luar biasanya kalau kita tahu kita ini disebutin nama kita, orang tua kita di hadapan manusia, makhluk, menyebutkan nama Allah, dia berzikir. Kecuali ada panggilan dari langit, apa? Kumu, udah bangun. Kepada kita nih, cuman kita nggak ngedenger. Panggilan tersebut bilang, kumu, bangunlah kalian semua, maghfuran lakum dunubakum. Engkau semuanya udah diampunin dosa-dosa engkau. Dosa-dosa kalian udah diampunin, udah bangun. Itu langsung dapat jaminan diampuni dosa-dosa kita dengan sebab kita berzikir, berkumpul berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku telah ganti segala kesalahanmu, kealfaanmu dengan segala kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah.
lillah. Berarti dengan majlis zikir selain tadi diturunkan malaikat, kemudian diturunkan rahmat, dibanggakan kita di hadapan malaikat, kemudian kita diampuni dosa-dosa kita dan dihapus segala kesalahan kita, diganti dengan segala kebaikan. Bukan saja tadi diampunin, bahkan badalat tadi diganti tuh kesalahannya, diganti dengan kebaikan. Berarti dengan zikir bertambah kebaikan kita. Ibadallah rahimakumullah. Ada satu kisah di sini. Bahkan dalam hadis yang lainnya, al-majlisus salih yukaffiru minal mu'mini alfu alfin majlisin min majalisis su. Perkumpulan orang soleh itu akan menghapuskan dari orang-orang mukmin alfu alfin berarti berapa? Sejuta. Kalau seribu berarti sejuta perkumpulan daripada perkumpulan yang jelek, yang buruk. Gara-gara kita kumpul ngeriung bersama orang-orang soleh, maka kita akan mendapatkan berjuta-juta kebaikan. Maka duduknya kita itu menghapus daripada perkumpulan kita yang mungkin kita pernah duduk bersama orang yang kurang baik, yang tidak baik akhlaknya, yang tidak baik ibadahnya. Maka dengan duduknya kita bersama orang-orang saleh, maka kita akan digantikan itu, dihapuskan segala kesalahan kita dengan sebab perkumpulan orang-orang saleh. Perkumpulan orang saleh itu bagaimana? Perkumpulan yang di situ kita ingat dengan perkumpulan itu, ingat akan Allah Subhanahu wa taala, ingat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini kita sama-sama enggak ada yang soleh, maka yang soleh adalah yang kita baca ini, orang-orang soleh, orang-orang yang terdahulu. Namanya kebaikan al khair manit taba'as salam. Iya, kebaikan itu adalah ketika orang mengikuti yang terdahulu. Karena udah jelas sahibur ratib, udah diyakinin kewaliannya, bahkan wali kutub. Kemudian yang bacanya banyak. Kemudian yang kita baca ini, yang syarahkan kitab ini udah jelas wali kutub juga. Ini orang-orang saleh. Maka dengan perkumpulan dengan orang saleh tadi akan menghapuskan daripada perkumpulan-perkumpulan kita yang mungkin pernah berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik tadi. Ibadallah rahimakumullah. Akhirnya ada satu kisah dalam kitab ini. Ada seorang yang senang banget, yang tekun banget. Wa kanat minal muwadhibat ala khilaqid dzikri. Ada seorang perempuan yang tekun, rajin banget menghadiri majlis zikir. Di mana ada majlis zikir, dia hadir. Ini bahkan dikisahkan perempuan ini bukan masih muda, bahkan udah tua. Seorang nenek tua yang bernama Miskinah. Ada pernah dengar kali ceritanya tentang Miskinah? Miskinah ini orangnya ya miskin, namanya juga miskinah. Miskin orang yang kurang, orang yang nggak punya apa-apa. Ya mudah-mudahan kita walaupun nggak punya apa-apa dalam urusan dunia, tapi kita jangan sampai kurang miskin daripada ilmu dan adab gitu. Jadi bukanlah seorang miskin itu orang yang nggak punya harta, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya harta benda di alam dunia ini. Tapi yang miskin itu adalah miskin ilmu dan miskin adab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya ilmu, kaya ilmu dan kaya adab. Amin ya rabbal alamin. Ini sih namanya Miskinah, wanita tua rajin
Di mana ada majlis ilmu, majlis zikir dia datang. Kayak ibu-ibu di kita. Makanya kan banyakan yang hadir majlis ilmu, majlis taklim, majlis zikir adalah ibu-ibu. Ini ingat ini, ibu-ibu yang rajin ke majlis ilmu ini bakalan ngikutin itu miskinah. Walaupun miskin, namanya orang miskin udah dipandangnya sebelah mata sama orang. Buru-buru dihargain, udah kagak dipandang pisan. Orang miskin mah ngomongnya nggak didengar, tunjukannya kagak diikutin. Itu orang miskin. Beda sama orang kaya, beda sama pejabat. Udah tinggal nunjuk, langsung banyak yang ngikutin. Ini miskinah ini rajin walaupun miskin. Hadir majlis hari Senin hadir dia, hari Jumat hadir, malam Kamis hadir, dimanapun ada majlis dia hadir. Tiba-tiba dikisahkan ini yang namanya miskinah ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal itu miskinah. Ketika meninggal setelah dikuburkan, itu ada seorang ulama di wilayah tersebut dimimpiin tentang keadaan miskinah. Mimpi dia. Ulama tersebut mimpi ketemu sama miskinah. Kenal kan ulama tersebut, emang tetangganya satu kampung. Karena miskinah emang rajin ke majlis, rajin ngikutin pengajian, rajin ngikutin majlis zikir, makanya dikenal sama ulama. Sampai ulamanya ngimpiin itu miskinah. Dalam mimpinya itu ulama manggilin, ya miskinah, ya miskinah, ya miskinah. Kagak nengok juga itu miskinah. Sombong amat ini miskinah. Karena kaget itu sang ulama tersebut, dalam mimpinya kaget ngelihat miskinah yang tadi di alam dunia boro-boro baju yang memadai, bajunya banyak tambelannya, boro-boro pakai make up, nggak ada make upnya. Ini kaget itu ulama tersebut ngelihat ini miskinah, oh bajunya baju yang terbagus, kemudian diiringin sama pengawal-pengawal perempuan yang cantik-cantik. Miskinah yang tadi udah keribut berubah jadi cantik. Dipanggil ya miskinah, ya miskinah, ya miskinah, enggak nengok juga. Dideketin lagi, ya miskinah, ya miskinah, enggak denger lagi. Sampai yang ketiga kali, akhirnya baru nengok. Wahai wanita, engkau bukannya miskinah yang aku kenal. Kata miskinah, sorry, saya ini bukan miskinah. Sekarang nama saya udah diganti Ghaniyah. Jadi orang yang kaya raya. Udah kagak miskin lagi. Iya, dulu saya di dunia miskin, gak punya apa-apa. Semua serba kekurangan. Tapi coba lihat, baju saya bagus, sehingga sana saya bagus. Yang ngawal saya banyak, itu wanita-wanita cantik bidadari. Akhirnya kaget nanya, memangnya apa yang bisa menjadikan engkau ini dapat baju dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sana dari Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang begitu luar biasanya, wahai Ghaniyah. Jadinya sekarang dipanggilnya Ghaniyah. Apa kata beliau? Fi madalik, kata ulama tadi nanya, ini bagaimana kayak begini jadinya? Qalat fi majalisi ahli dzikri. Karena saya ini senang semasa di dunia berkumpul ngeriung bersama majlis-majlis orang-orang yang ahli dzikir. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita pun seperti itu. Biarin keberadaan kita di alam dunia ini serba kecukupan, tapi di akhirat insya Allah lebih dari itu. Amin ya rabbal alamin. Gara-gara kita senang berkumpul dengan orang-orang soleh, senang berkumpul dengan majlis-majlis ahli dzikir. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sekedar dari keutamaan daripada sekian banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam pertemuan kali ini. Kita cukupkan, mudah-mudahan ini jadi motivasi, dorongan, semangat buat kita. Kapanpun kita sempatkan diri kita untuk hadir majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, insya Allah pasti ada manfaatnya. Tentunya
Kita tidaklah akan sampai dalam majlis ilmu, majlis zikir selama kita tidak punya skala prioritas. Apapun yang kita lakukan harus kita punya skala prioritas. Mana nih yang harus kita dulukan? Kita harus punya himmah, punya semangat. Oh, saya punya niatan. Yang penting niat. Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang beriman itu lebih utama daripada kerjaannya. Niat besok saya malam Kamis mau hadir, besok saya malam Jumat mau hadir. Udah waktunya mah, misalnya ada halangan, ada udzur syar'inya, bukan karena malas, karena sebab sebab itu. Insya Allah itu sudah dapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang penting kita punya himmah, semangat, azam, tekad yang kuat, tekad yang bulat untuk melakukan kebaikan, bil khusus untuk hadir di majlis ilmu, karena majlis ilmu adalah sebagai nutrisi buat kita dalam jiwa kita. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, yaitu tentang Imam Ghazali yang sampaikan manusia tidak akan kuat selama 3 hari dia tidak makan, tidak minum, dia akan mati. Begitu juga jiwanya tidak akan kuat selama 3 hari lebih, dia tidak kena daripada nasihat-nasihat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa fiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jam'an marhuma wa tafarruqan maksuma wala taj'al fina syaqiyan wala mahruma wala tada' lana fi maqamin hadza dzamban ila ghafarta wala aiban ila satarta wala dhalin ila hadaita wala jahilan ila alamta wala maridan ila syafaita wala hajatan min hawaijil akhirah ila qadaitaha wa yasataha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fil lana wa li walidaina warhamna kama rabbana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.